Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman dengan NIM 230605110074. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek kedua, yaitu untuk meredesain aplikasi. Di sini saya akan memakai aplikasi Bank Jago sebagai studi kasusnya. Kita langsung saja. Nomor 1 itu adalah metodologi dan tujuan. Tujuannya itu adalah evaluasi efektivitas paradigma HCI dan solusi skalabilitas bagi power user. Metodologi kita menggunakan heuristic evaluation, 10 prinsip Jacob-Nielsen. Yang kedua itu user observation, studi pada profil casual, freelancer, dan collaborative user. Yang ketiga itu quantitative analysis, perhitungan beban kognitif menggunakan Hicks Law dan Fitts Law. Yang kedua itu audit 5 paradigma interaksi Bank Jago. Yang pertama itu metafora, mengganti istilah rekening menjadi kantong sesuai embodied cognition. Kedua itu manipulasi langsung, interaksi swipe dan input langsung tanpa menu hierarkis. Yang ketiga itu kolaboratif, shared packets, prinsip CSCW untuk pengelolaan dana bersama. Yang keempat itu agent based, fitur auto gebet dan plan ahead, sistem otonom. Yang kelima itu ubiquitous, yaitu integrasi ekosistem Gojek, teknologi yang invisible. Analisis masalah, yaitu hukum Hicks dan Fitts. Untuk Hicks Law, penambahan kantong secara linear meningkatkan waktu keputusan secara logaritmik dengan rumus itu, yaitu MT sama dengan A plus B kali logarit log 2D per W. Temuannya, freelancer dengan 20 plus kantong butuh 8-12 detik untuk navigasi, melebihi ambang batas 3 detik. Fitts Law, rasio layar 21:9 membuat movement time ke target terbawah menjadi tidak efisien, meningkatkan interaction fatigue. Yang ketiga, yang berikutnya identifikasi 3 masalah kritis. Yang pertama itu scalability issue, dan daftar linear berubah menjadi junk drawer digital saat kantong terlalu banyak. Yang kedua itu content blindness, aplikasi tidak sensitif terhadap waktu dan lokasi, kantong makan harusnya prioritas di jam siang. Yang ketiga itu audit trail confusion, pada kantong bersama transparansi pelaku transaksi masih tersembunyi di balik lapisan navigasi. Berikutnya, solusi inovatif finansial Galaxy UI, konsep mengganti daftar linear dengan representasi sosial dinamis. Fitur utama, pusat galaksi, kantong utama berada di tengah, clustering otomatis, kelompokan cerdas, jadi seperti ada tabungan, investasi, dan tagihan. Yang terakhir itu pins to zoom, navigasi makro, aset utuh ke mikro atau detail transaksi. Content aware and multimodalitas, content aware agent, kantong membesar secara visual berdasarkan waktu dan lokasi. Dynamic haptics, feedback tactile. Yang soft pulse saat uang masuk positif, sharp vibration saat over budget, long rumble saat target tabungan tercapai. Prototype dan alur interaksi. Visual galaksi, latar belakang gelap dengan gelombang kantong menyala sesuai kategori warna seperti bagian ini. Yang berikutnya itu flat transfer, memindahkan uang cukup dengan menyeret satu gelembung ke gelembung lain. Contohnya ada di gambar kedua ya. Yang terakhir timeline visual, audit trail kantong bersama ditampilkan secara kronologis di halaman utama kantong, yang bisa dilihat di gambar yang ketiga ya. Yang terakhir adalah refleksi akademik dan etika. User doing ke user monitoring, transisi dari pelaku aksi menjadi pengawas sistem AI otonom. Locus of control, menjaga kendali tetap di tangan manusia meski mesin yang eksekusi. Yang terakhir itu etika finansial, menghindari dark pattern dan mendorong keputusan finansial yang sehat melalui desain. Kesimpulan, ringkasan dari navigasi linear yang pasif menuju eksplorasi spesial yang aktif.
Teknologi yang canggih harus tetap terasa intuitif, transparan, dan berada dalam kendali manusia. Itulah inti dari HCI. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.